Doa bersama bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dalam pemulihan bertalian dengan COVID-19 yang ada. Dan tentu berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi para pemerintah, berdoa bagi keluarga orang tua, bagi gereja-gereja, bagi gereja kita di tempat ini dan visi misi yang sedang berjalan. Dan tentu berdoa bagi teman-teman, rekan sahabat, orang tua, pendeta, gembala jemaat yang ikut menyaksikan ibadah ini dalam live streaming dan doa bersama ini. Dan tema kita pada malam ini, lawatan Allah yang membawa kelepasan. Mari kita buka Lukas pasal 1 ayat 68. Lukas pasal 1 ayat 68 berkata demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel. Alkitab berkata bahwa terpujilah Tuhan Allahnya Israel. Allah Israel adalah Allah yang besar. Allah Israel adalah Allah yang dahsyat, yang sejak sudah ada sebelum dunia dijadikan dan akan menjadi Allah yang terus ada dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika dunia ini selesai, Allah Israel yang sama akan tetap ada sampai selama-lamanya. Ya, setuju, katakan amin. Nah, kalau dia Allah Israel ada untuk selama-lamanya, terlalu kecil bagi Allah Israel yang kita puji dan kita sembah untuk datang dan memberi pertolongan pemulihan bagi setiap kita. Sebab Alkitab berkata, kenapa kita harus menyatakan pujian, kita harus melakukan doa, kita harus beribadah kepada Allahnya Israel yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan Allah yang melawat umatnya, membawa kelepasan, bicara apa? Yang pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, di mana kita memiliki kesempatan untuk menerima hak kita kembali. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak orang yang kehilangan haknya dalam dunia ini dan dia tidak bisa memperolehnya kembali. Ada terlalu banyak orang kehilangan haknya dan dia tidak punya cara untuk menemukan dan mendapatkannya kembali. Yang ada adalah dia tidak mampu berbuat apa-apa karena dia tidak bisa mendatangkan apa-apa untuk mendapatkannya kembali. Dia punya kekuatan terbatas, dia punya kemampuan terbatas, dia punya fasilitas terbatas, dia punya segala sesuatu terbatas untuk mendapatkan kembali haknya itu. Dan haknya itu pergi begitu saja. Ada begitu banyak orang yang punya hak pergi tanpa dia tahu kemana haknya itu pergi. Dan dia tidak akan mungkin bisa mendapatkannya kembali dengan semua yang terbatas pada dirinya. Sama halnya dengan kita, orang-orang yang berharap dan bersandar kepadanya, yang percaya kepadanya hari ini. Sebenarnya kita telah kehilangan hak. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kekekalan, hak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tetapi karena Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, yang besar, yang ajaib, yang kita sembah di dalam Dia, Dia datang ke dalam dunia dan Dia mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, hidup, naik ke sorga, yang memberikan dan mengembalikan hak itu kembali. Sehingga kita mengalami kelepasan. Ya, setuju katakan amin. Alkitab berkata upah dosa adalah maut, dan maut memberi kematian. Tetapi ketika dia datang kembali dia datang kembali ke dunia untuk menyelamatkan kita, hak itu kembali melekat pada kita. Ketika manusia pertama berdosa, kita kehilangan ahli waris. Tetapi kemudian ketika dia datang memulihkan, ahli waris dikembalikan. Haleluya. Jadi berapa banyak hak yang sedang kemudian Tuhan ingin kembalikan bagi kita.
Bahkan ketika kita mulai kehilangan hak di situasi pandemi COVID-19 ini, barangkali hak untuk hidup mulai terebut, ya kan? Hak untuk engkau bebas beribadah mulai terebut. Tetapi yang saya tahu akan datang tepat pada waktu perkenanan Tuhan. Allah yang melawat umatnya dengan membawa kelepasan akan membuat hak kita kembali. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Berapa banyak hak yang engkau hilang dari hidupmu. Dia pasti akan tolong. Barangkali kemudian di pandemi ini engkau kehilangan hak untuk hidup. Hak mendapatkan berkat, ya. Banyak orang pengen dapat berkat, nggak dapat. Ya kan, bahkan ada yang sudah dipunya, hilang begitu saja. Tetapi yang saya tahu, dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Dia bertanggung jawab. Jangan pernah kemudian putus asa ketika kita seperti haknya dibatasi hari-hari ini. Kebebasan kita memuliakan Allah seperti dibatasi. Bukan dibatasi, disuruh main di rumah, ya kan? Tapi kita masih ada di sini. Doa saya, tidak lama lagi Allah akan pulihkan kembali setiap hak hidup kita. Hak beribadah, hak menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Allah melawat umatnya dengan membawa kelepasan. Bicara apa? Dia Allah yang tidak pernah mengabaikan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita berjalan seorang diri. Kita berjalan tanpa seperti orang yang lunglai, ya. Apa linglung, ya. Dia Allah yang memulihkan hak, yang memberi kemenangan, yang memberi kelepasan. Adalah Allah yang tidak pernah abaikan hidup kita, sehingga membuat kita sampai berjalan dengan linglung. Linglung itu dia sebenarnya punya tujuan tapi nggak pernah nyampe tujuan. Linglung itu dia berjalan seolah-olah tanpa arah. Berjalan dalam seperti terombang-ambing, itu orang linglung, ya. Padahal dia punya tujuan. Tapi karena terombang-ambing maka tujuan menjadi jauh dan bahkan gak nyampe-nyampe. Karena linglung maka barangkali dia salah arah. Karena linglung maka dia putar haluan kembali, dia tidak tahu. Tapi akan datang tepat waktunya lawatan Allah yang membawa kelepasan. Tuhan akan membuat kita berjalan dengan arah yang jelas. Nggak linglung, nggak goyah, nggak kehilangan muka, nggak dibiarkan sendiri. Amin. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini merasa terabaikan, ya, terabaikan pemerintah. Mohon maaf, ya. Kadang ketika bantuan datang harus bakalai dulu. Kita dengar di siaran TV ada pengurus RT yang dihajar, ada pengurus kepala dusun yang kepala dusun yang kemarin bonyok-bonyok dihajar massa, ya. Iya, karena merasa bahwa terabaikan dalam pembagian sembako. Haleluya. Dan memang ini kenyataan. Banyak orang sedang membutuhkan tetapi terabaikan hari-hari ini. Tentu menjadi seruan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah tingkat terendah. Kalau kemudian ada bantuan, jangan abaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Supaya apa? Jangan bonyok. Haleluya. Karena mereka yang layak mendapatkan bantuan dan menerimanya. Banyak orang sedang hari-hari ini berteriak karena terabaikan oleh orang-orang yang diharapkan. Iya, tetapi Tuhan tidak pernah abaikan kita. Sehingga kita linglung, kelaparan, mati dengan tidak makan, ya, pergi cari-cari makanan di tong sampah untuk bisa bertahan hidup. Kita hilang muka, kita kayak apa, minta sini minta sana, nggak ada yang mau tahu. Saya percaya Allah mau tahu. Ya, setuju katakan amin. Yang di rumah Tuhan tidak abaikan hidupmu.
yang menyaksikan program pada malam ini dalam ibadah dan doa ini, Tuhan tidak abaikan hidupmu. Orang boleh abaikan hidupmu. Orang di sekitarmu boleh saja abaikanmu dan lihat engkau dengan mata sebelah, bahkan balik belakang dan tidak mau lihat engkau. Dia tidak mau toe, kata orang Rote. Dia tidak mau tahu. Dia tidak mau peduli. Dia tidak mau pusing. Tapi Tuhan mau ambil pusing untuk tolong kita. Dia tidak abaikan kita. Saat Allah melawat umatnya, akan selalu ada kelepasan. Malam ini malam kelepasan bagi setiap kita. Malam ini malam pemulihan. Malam ini malam mujizat. Malam ini malam kesembuhan. Malam ini malam lawatan. Malam ini malam kemenangan bagi setiap kita. Malam ini malam di mana Allah akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Karena Dia Allah yang tidak mengabaikan kita. Dia Allah yang akan kembalikan hak hidup kita. Percayalah. Setiap pergumulan doamu akan menjadi jawaban malam ini. Mari teriak sama Tuhan. Jangan teriak sama pemerintah saja. Karena pemerintah terbatas. Jangan teriak kepada orang-orang kaya. Teriak kepada Tuhan. Maka Tuhan akan buka. Bukan hanya sekedar pemerintah. Tapi Tuhan buka bukan hanya sekedar orang kaya. Bahkan orang-orang yang tidak kenal Yesus sekalipun. Akan dibukakan pintu hatinya. Untuk jadi berkat bagi kita yang berteriak kepada-Nya. Itu lebih dari cukup. Tuhan Yesus memberkati setiap telinga yang mendengar pesan ini, mengimani dan meyakininya. Dan saya percaya berkat mujizat bagi kita. Dan doa saya tentunya bagi setiap keluarga, orang tua, saudara, sahabat barangkali yang kena pandemi COVID-19 ini. Jemaat Tuhan barangkali yang sedang terpapar dan terisolasi di mana-mana. Dan tentu yang karantina mandiri kita prihatin memang. Tapi kita berdoa supaya angka kesembuhan makin besar. Angka kematian makin tidak ada. Dan terpapar makin selesai sudah. Karena ini udah banyak terpapar ini ya. Dan tentu kita berdoa jangan ada orang tua dan keluarga kita yang meninggal di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita berdoa mujizat kelepasan terjadi bagi kita semua. Kawal kita yang ada. Barangkali kita sudah terpapar karena belum dites. Tetapi biarkan mujizat datang. Amin. Iya, saya berdoa aja begitu. Saya juga tidak tahu sekarang terpapar atau tidak. Tapi saya hanya sederhana. Tuhan walaupun terpapar kan saya tidak tahu. Tapi biarkan saja Tuhan tolong saya. Karena saya pengen umur panjang. Haleluya. Jangan bikin umur pendek dulu. Ya kan? Karena saya masih mau ada di dalam dunia. Tidak memang selamanya. Tetapi ya masih kasih kesempatan hidup lah. Ya. Sampai barangkali kalau Tuhan datang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kira-kira saya masih bisa lihat Tuhan datang lah. Nggak usah lihat anak-anak kawin. Tapi kalau lihat Tuhan datang paling hebat. Tapi kalau lihat anak-anak kawin, lihat cucu-cucu, ya kan? Saya ini kan sudah punya anak. Jadi mama saya nggak tahu hatinya kayak apa senangnya waktu lihat cucu. Jadi saya belum pernah tanya. Jadi saya belum bisa gambarkan senangnya hati oma-oma, opa-opa punya cucu. Tapi rasanya saya pengen melihat cucu-cucu saya dari anak-anak saya. Melihat anak-anak dari anak-anak saya. Nah karena anak saya ada 3, jadi saya berdoa Tuhan jangan mati dulu supaya saya bisa lihat ketiga anak-anak dari ketiga anak-anak saya. Haleluya. Dan kalau Tuhan izinkan melihat anak-anak dari cucu-cucu saya. Itu masih luar biasa lagi. Tapi bisakah mungkin Kak? Saya sudah 42 tahun. Anak aja belum tamat SD. Haleluya. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Doa saya bagi kita semua. Mari sama-sama kita berteriak histeris sama Tuhan. Maksudnya mengerang. Kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Supaya kita tetap diselamatkan dalam pandemi.